Halo, selamat malam. Makasih ya, kamu sudah mampir di kisah malam ini. Semoga kamu lagi di tempat yang nyaman, mungkin lagi rebahan, atau sekadar ingin istirahat sebentar dari hari yang panjang. Kadang di hidup kita ada satu orang yang entah bagaimana selalu tahu kalau kita lagi nggak baik-baik saja. Bahkan saat kita sendiri belum benar-benar menyadarinya. Sebelum kita mulai, kalau kamu berkenan, coba tuliskan nama kamu dan dari kota mana kamu menonton. Biar rasanya aku nggak sendirian di sini. Kalau begitu, kita mulai kisah malam ini. Ada semacam keajaiban kecil dalam hal-hal yang terasa biasa, dalam rutinitas yang berulang tanpa kejutan, dalam hari-hari yang datang dan pergi tanpa bekas yang terlalu dalam. Manusia seringkali baru menyadari betapa berharganya keajaiban itu justru setelah keajaiban itu menghilang. Bayangkan seseorang, sebut saja ia seperti kebanyakan dari kita. Seseorang yang bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh sebelum kaki menyentuh lantai. Ada pekerjaan yang menunggu. Ada pesan yang belum dibalas. Ada tagihan, ada rapat, ada ekspektasi yang terus menumpuk di sudut-sudut kesadaran. Ia keluar dari pintu setiap pagi dengan wajah yang sudah terpasang, ekspresi tenang yang dipelajari untuk menutupi hal-hal yang tidak ingin ia perlihatkan. Di luar, hidup terlihat biasa saja. Rutinitas berjalan seperti seharusnya. Langkah-langkah di trotoar, lampu merah yang berganti, wajah-wajah asing yang melintas tanpa saling bertanya kabar. Tidak ada yang benar-benar terlihat salah. Ini penting untuk dipahami bahwa sesuatu bisa terasa berat tanpa ada yang tampak rusak dari luar. Bahwa seseorang bisa hidup dalam tekanan yang tidak terlihat, membawa beban yang tidak punya nama, merasakan sesuatu yang susah diungkapkan bahkan kepada diri sendiri. Hari-hari berjalan, minggu berganti minggu. Ia pulang ke rumah yang sama, melewati pintu yang sama, menggantung tas di tempat yang sama, dan di rumah itu ada seseorang. Bukan seseorang yang menunggu dengan pelukan dramatis. Bukan seseorang yang langsung bertanya, "Bagaimana harimu?" dengan nada yang menuntut jawaban panjang. Hanya seseorang yang ada, yang hadir dengan caranya sendiri, yang tenang, yang memahami bahwa kadang kehadiran itu sendiri sudah lebih dari cukup. Dan setiap kali ia pulang, selalu ada sesuatu yang kecil tapi tepat. Tepat seperti yang dibutuhkan, meski tidak ada yang meminta. Di meja ada teh hangat. Bukan selalu teh, terkadang kopi, terkadang air putih yang segar. Tapi selalu sesuatu yang terasa seperti perhatian yang dituangkan ke dalam sebuah cangkir. Sesuatu yang mengatakan, "Aku tahu kamu lelah hari ini." Bahkan sebelum kamu mengatakannya. Bagaimana seseorang bisa tahu? Bagaimana ia bisa membaca suasana hati dari langkah kaki yang terdengar dari dapur, dari cara pintu dibuka, sedikit lebih pelan dari biasanya, sedikit lebih hati-hati? Mungkin itulah yang disebut mengenal seseorang. Bukan dari kata-kata, tapi dari bahasa yang jauh lebih dalam dari itu.
Cinta yang paling dalam seringkali adalah cinta yang paling sedikit bersuara. Ia tidak mengumumkan dirinya, ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya bekerja, diam-diam, terus-menerus, tanpa menunggu tepuk tangan. Ada seseorang di rumah itu yang hidup seperti itu, yang kehadirannya seperti udara, tidak terlihat tapi terasa ketiadaannya ketika hilang. Yang cintanya diungkapkan bukan lewat kata-kata indah, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang berulang setiap hari, tanpa gagal, tanpa menghitung. Ia tidak pernah bertanya, "Kenapa kamu diam?" Ketika ia pulang dengan muka yang tertutup, ia tidak pernah memaksa cerita yang belum siap keluar. Ia hanya memberi ruang, dan di dalam ruang itu, ia mengisi bagian-bagian yang kosong, bukan dengan pertanyaan, tapi dengan perhatian yang terasa tanpa perlu disebutkan. Makanan yang ada di meja bukan sekadar makanan. Ini perlu dipahami dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar karbohidrat dan protein yang dibutuhkan tubuh. Makanan itu adalah pesan, adalah cara seseorang mengatakan, "Aku ingat bahwa kamu suka ini pada hari-hari seperti ini. Aku ingat bahwa ketika kamu lelah, kamu butuh sesuatu yang familiar, sesuatu yang terasa seperti rumah di dalam rumah." Ada orang-orang yang mengungkapkan cinta lewat kata-kata yang mengalir deras. Ada yang mengungkapkannya lewat hadiah-hadiah yang bisa dipegang. Tapi ada juga yang mengungkapkannya lewat cara yang jauh lebih sunyi. Lewat ketelitian yang tak terlihat. Lewat ingatan yang tidak pernah meleset. Lewat kepekaan yang dirawat bertahun-tahun sampai menjadi naluri. Seolah-olah ada yang mengerti tanpa perlu dijelaskan. Dan itulah bentuk cinta yang paling menguras. Bukan karena ia berat, tapi karena ia tidak pernah berhenti. Langkah di rumah terasa lebih pelan. Ini bukan kebetulan. Rumah itu terasa lebih pelan bukan karena waktu berjalan lambat, tapi karena ada seseorang yang secara tidak sadar menciptakan ritme yang lebih tenang, yang cara bergeraknya di dalam rumah terasa seperti musik latar, hadir tanpa mendominasi, mewarnai tanpa mengganggu. Suasana lebih tenang, seperti seluruh rumah ikut memahami. Ini terdengar seperti puisi. Tapi ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh siapa saja yang pernah tinggal bersama seseorang yang membawa ketenangan dalam dirinya. Ketenangan itu menular. Ia meresap ke dinding, ke lantai, ke udara yang dihirup setiap hari. Dan semua itu dulu terasa biasa saja, seperti hal yang memang seharusnya ada. Seperti gravitasi yang selalu bekerja tanpa perlu kita pikirkan. Kita tidak berterima kasih kepada gravitasi karena ia membuat kita tetap berpijak. Kita hanya berjalan dan lupa bertanya, apa jadinya jika gravitasi itu tidak ada? Lalu datanglah masa itu. Masa yang tidak datang dengan pengumuman. Masa yang tidak bisa diprediksi dari kalender atau dari tanda-tanda yang jelas. Ia hanya datang, seperti perubahan cuaca yang tidak terasa sampai tiba-tiba udara terasa berbeda. Hidup mulai terasa lebih berat, bukan karena ada satu kejadian besar yang menghancurkan segalanya. Seringkali justru bukan itu. Seringkali yang menghancurkan adalah akumulasi.
hal-hal kecil yang terus bertumpuk, tekanan yang tidak pernah benar-benar pergi, jarak antara siapa kita dan siapa yang kita inginkan untuk menjadi yang semakin terasa. Pikiran tidak lagi bisa diam. Ini adalah jenis kelelahan yang susah dijelaskan kepada mereka yang belum pernah merasakannya. Tubuh bisa berbaring, tapi pikiran terus berlari. Mata bisa terpejam, tapi di balik kelopak yang tertutup itu ada adegan-adegan yang berputar tanpa henti. Kenangan, kekhawatiran, penyesalan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah. Dan untuk pertama kalinya, rasa sepi benar-benar terasa. Bukan sepi karena tidak ada orang di sekitar, tapi sepi yang lebih dalam, sepi yang terasa bahkan di tengah keramaian. Sepi yang muncul ketika kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Sepi yang terasa seperti ada dinding kaca antara kamu dan dunia. Dan di saat itulah ia pulang, dengan pikiran yang penuh dan hati yang lelah, dengan beban yang tidak punya nama dan rasa sakit yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Tapi di meja masih ada teh hangat itu. Masih ada makanan yang disiapkan, bukan makanan mewah, bukan kejutan yang dipaksakan, hanya makanan yang terasa tepat. Seperti seseorang yang tahu bahwa pada hari-hari seperti ini, yang dibutuhkan bukan sesuatu yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang familiar, sesuatu yang terasa seperti kamu aman di sini. Dan kehadiran itu masih ada. Kehadiran yang tidak pernah meminta perhatian, yang tidak bertanya terlalu banyak, yang hanya ada. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa semua itu bukan kebetulan, bahwa teh yang selalu hangat di waktu yang tepat bukan keajaiban. Itu adalah seseorang yang memperhatikan, yang mengamati, yang menghafal ritme hidup orang lain. Sampai ke detail-detail terkecil yang bahkan orang itu sendiri tidak sadar. Bahwa makanan yang selalu terasa tepat bukan keberuntungan. Itu adalah seseorang yang menyimpan ingatan, yang merawat preferensi, yang dengan sadar dan konsisten menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri, hari demi hari tanpa membuat hitungan. Bahwa rumah yang terasa tenang bukan karena kebetulan arsitektur. Itu adalah seseorang yang secara aktif menjaga, yang menyesuaikan dirinya dengan suasana orang lain, yang rela menjadi lebih sunyi agar orang yang ia cintai bisa menemukan ketenangannya. Dan di saat kesadaran itu muncul, ada sesuatu yang retak di dalam dada. Bukan retak yang menyakitkan, tapi retak seperti ketika cahaya menembus sebuah ruangan yang sudah lama gelap. Sesuatu yang menghangatkan dan menyesakan sekaligus. Waktu berjalan, selalu berjalan. Bahkan ketika kita tidak siap untuk membiarkannya pergi. Dan seperti banyak hal dalam hidup yang terasa biasa, hal-hal yang terasa seperti latar belakang yang kita anggap akan selalu ada, perlahan menghilang, tidak selalu dengan dramatis, tidak selalu dengan perpisahan yang bisa diingat dengan jelas. Kadang hanya dengan keheningan yang berbeda. Dengan ketidakhadiran yang baru terasa setelah beberapa hari, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan,
Rumah itu masih sama, dinding yang sama, lantai yang sama, dapur yang sama, dengan kompor yang sama dan lemari yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah secara fundamental. Ada sesuatu yang pergi yang tidak bisa digantikan dengan membeli furnitur baru atau mengecat ulang dinding. Tidak ada lagi yang tahu. Ini adalah cara yang paling sederhana untuk menggambarkan apa yang hilang. Tidak ada lagi yang tahu bahwa hari ini adalah hari yang berat tanpa harus diberitahu. Tidak ada lagi yang bisa membaca dari langkah kaki di lorong bahwa sesuatu sedang tidak beres. Tidak ada lagi yang secara diam-diam menyiapkan sesuatu yang tepat untuk momen yang tepat. Sekarang, teh harus diseduh sendiri. Dan ada sesuatu yang terasa aneh dalam tindakan itu. Menyeduh teh untuk diri sendiri, menuangkan air panas ke dalam cangkir yang sama, menunggu di dapur yang sama, tapi dengan kesadaran bahwa tidak ada yang akan datang untuk menemani. Tidak ada yang akan duduk di seberang meja dengan kehadiran yang mengisi ruangan tanpa perlu berkata-kata. Sekarang, makanan harus dicari sendiri. Dan bukan tentang kesulitan teknisnya, tentang bagaimana memasak atau di mana memesan makanan. Itu mudah. Yang sulit adalah menyadari bahwa tidak ada lagi yang tahu bahwa hari ini kamu butuh sesuatu yang hangat. Tidak ada lagi yang ingat bahwa ketika kamu seperti ini, kamu lebih suka makanan yang familiar daripada yang baru. Tidak ada lagi yang dengan diam-diam menyiapkan sesuatu yang mengatakan, "Aku melihatmu, aku peduli, aku di sini." Semua harus diucapkan sekarang. Semua harus diminta. Dan ada sesuatu yang melelahkan yang harus selalu mengungkapkan setiap kebutuhan. Sesuatu yang dulu tidak perlu diucapkan karena sudah dimengerti. Ini adalah kesepian yang berbeda dari sepi yang dirasakan sebelumnya. Sepi yang dulu terasa seperti kekosongan yang tidak bernama. Sepi sekarang terasa lebih spesifik. Terasa seperti adanya sebuah bentuk yang hilang. Sebuah kontur yang kita kenali, tapi tidak bisa lagi kita sentuh. Ia mulai menemukan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Cangkir teh yang dulu selalu sudah ada di meja. Sekarang, ia baru menyadari bahwa seseorang pasti memilih waktu yang tepat untuk menyeduhnya. Tidak terlalu panas, sehingga tidak bisa langsung diminum. Tidak terlalu dingin, sehingga sudah kehilangan hangatnya. Seseorang memperhatikan kapan ia biasanya pulang, dan menyesuaikan waktu itu dengan presisi yang tidak pernah ia sadari. Ia menemukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu terasa seperti latar belakang kehidupan, yang sekarang ia baru sadari adalah hasil dari seseorang yang dengan sadar dan penuh kasih merawat detail-detail yang tidak terlihat. Lampu di lorong yang selalu sudah menyala ketika ia pulang malam. Selimut yang selalu ada di sofa di malam-malam yang dingin. Pintu yang selalu terkunci dengan benar karena seseorang selalu ingat untuk memeriksanya. Hal-hal ini begitu kecil, begitu sepele dalam pandangan dunia yang mengukur cinta dengan gestur-gestur besar. Ternyata adalah fondasi dari rasa aman yang selama ini ia miliki tanpa menyadarinya. Tanpa fondasi itu, tiba-tiba segalanya terasa sedikit lebih tidak stabil, sedikit lebih rentan. Ada sebuah kebenaran tentang manusia yang terasa kejam dan indah sekaligus. Kita seringkali paling memahami sesuatu
justru pada saat kita kehilangannya. Bukan karena kita tidak cukup pintar untuk menyadarinya lebih awal. Bukan karena kita tidak cukup peduli, tapi karena manusia dibangun untuk beradaptasi, untuk menerima yang baik sebagai normal, untuk menyesuaikan harapan dengan kenyataan yang ada, untuk menganggap stabil semua yang sudah lama ada. Dan disitulah ia berdiri sekarang, di sebuah dapur yang sama tapi terasa berbeda, dengan cangkir teh di tangannya yang ia seduh sendiri, yang tidak terasa sama seperti yang dulu ada di meja menunggunya. Dan ia mengerti, benar-benar mengerti, dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana, bahwa dulu ia tidak pernah sendirian. Ada seseorang yang memahami tanpa kata, yang telah belajar membaca bahasa diam selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhenti menggunakannya. Yang setiap paginya sudah memikirkan hari yang akan dijalani orang yang ia cintai, bahkan sebelum orang itu bangun. Yang membawa beban yang tidak terlihat, beban dari selalu memperhatikan, selalu mengingat, selalu menyesuaikan, dengan begitu ringannya, sehingga tidak ada yang menyadari betapa beratnya itu sebenarnya. Ada seseorang yang mencintai tanpa perlu terlihat. Ini adalah bentuk cinta yang paling tidak dipahami oleh dunia yang mengagungkan pernyataan cinta yang dramatis, yang mengukur kasih sayang dari betapa keras suaranya diungkapkan. Cinta yang sunyi, tidak punya hashtag, tidak punya foto yang layak dipasang di media sosial, tidak punya momen yang bisa dijadikan cerita heroik. Tapi cinta itu ada di setiap cangkir teh yang diseduh dengan waktu yang tepat, di setiap makanan yang disiapkan dengan ingatan yang cermat, di setiap ketenangan yang dijaga agar orang lain bisa beristirahat, di setiap langkah yang diperlunak agar rumah terasa lebih aman. Beberapa orang tidak banyak bicara bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka sudah lebih dulu mengerti, dan seringkali kita baru menyadarinya saat tidak ada lagi yang tahu. Ini bukan hanya kisah tentang satu orang. Ini adalah kisah tentang semua dari kita yang pernah memiliki seseorang seperti itu dalam hidup, dan mungkin belum cukup melihatnya. Tentang orang tua yang bangun lebih pagi dari siapapun di rumah dan tidur lebih malam dari siapapun, bukan karena diminta, tapi karena mencintai dengan cara kerja. Tentang pasangan yang tidak pernah melewatkan detail kecil yang menunjukkan bahwa kamu diperhatikan, tapi jarang mengucapkannya dengan kata-kata yang bisa kamu kutip. Tentang teman yang selalu ada di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, yang kehadirannya terasa natural, sehingga kamu lupa betapa langkanya itu. Dan mungkin kisah ini adalah undangan untuk tidak menunggu sampai semuanya hilang untuk menyadari betapa berharganya ia untuk sesekali menoleh dan melihat, benar-benar melihat siapa yang ada di sana, yang sudah ada di sana, secara diam-diam selama ini, yang cintanya tidak pernah perlu dibuktikan, karena ia sudah dijalani setiap hari. Untuk mengucapkan, meski dengan cara yang paling sederhana, bahwa kamu melihat mereka, bahwa kamu tahu bahwa hal-hal kecil yang mereka lakukan itu tidak pernah tidak terasa, bahwa meski kadang kamu lupa mengatakannya, kamu tidak benar-benar tidak sadar, karena satu hari nanti meja itu mungkin kosong, dan teh hangat itu mungkin tidak lagi ada. Dan di saat itu, kata-kata yang belum sempat diucapkan akan terasa seperti beban yang paling berat
lebih berat dari semua beban yang pernah dibawa. Terima kasih sudah menemani malam ini. Sebelum kamu menutup mata malam ini, luangkan 1 menit saja. Pikirkanlah seseorang yang ada di hidupmu, yang mungkin tidak banyak bicara, yang cintanya tidak pernah terdengar keras, tapi selalu terasa, yang kehadirannya sudah begitu biasa, sampai kamu hampir tidak menyadarinya lagi. Mungkin besok atau sekarang, sebelum kamu tidur, kirimkan sesuatu kepadanya. Tidak perlu panjang, tidak perlu kata-kata yang sempurna. Cukup katakan bahwa kamu melihat mereka, bahwa kamu ingat, bahwa mereka berarti. Karena mereka yang mencintai dalam diam pun butuh didengar sesekali. Selamat malam, selamat beristirahat.